Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Asmarita dengan NIM 2235511131 dari kelas 2251D Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Radin Fatah Palembang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah perencanaan komunikasi. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan komunikasi yang diampuh oleh Dr. Vivi Hasmawati, SE MSI. Oke, perencanaan komunikasi. Sebuah perencanaan akan lebih banyak didekati dari aspek manajemen. Karena sebuah perencanaan tersusun atau tertata struktur, jadi biasanya akan lebih dikenal dengan sebuah manajemen atau sebuah usaha atau perusahaan, itu pasti adanya sebuah perencanaan. Nah, adapun komunikasi adalah proses penyebaran atau pertukaran informasi. Nah, biasanya antar karyawan atau sebuah top manager atau antar perusahaan gitu diperlukannya sebuah komunikasi. Dan latar belakang perencanaan komunikasi? Nah, latar belakang perencanaan komunikasi ini meliputi pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan perkiraan yang dekat serta strategi untuk meningkatkan eksistensi pasar tradisional. Nah, biasanya dalam konteks penyelenggaraan komunikasi dengan pasar, komunikasi juga merupakan perekat dalam memproduksi film di komunitas pencinta film, ya, di sebuah perfilman. Terus dalam perencanaan komunikasi program corporate sosial. Nah, menurut John Middleton 1978, sebuah perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan juga komunikasi antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi. Nah, untuk lebih singkatnya, jadi perencanaan komunikasi adalah untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi. Adapun fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan atau fungsi dan kegunaan perencanaan komunikasi, yaitu mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai seperti pencitraan, pemasaran, penyebar luasan gagasan, kerjasama. Nah, oleh karena itu komunikasi perlu ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberi informasi, memengaruhi atau mengubah perilaku, melainkan perencanaan komunikasi juga berfungsi untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memberdayakan, dan membangun konsensus untuk perubahan. Adapun dalam perencanaan komunikasi harus diawali dengan 1. Menetapkan komunikator, 2. Menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, 3. Menyusun pesan, yang keempat yaitu memilih media dan saluran komunikasi. Adapun awal mulanya perencanaan komunikasi dulu yaitu adanya sebuah konflik sebuah negara sehingga membuat orang untuk berpikir bagaimana caranya agar konflik tersebut dapat berkurang. Dilakukan melalui komunikasi yang tertata, terencana, maka diperlukan perencanaan komunikasi. Nah, adapun tipe perencanaan komunikasi. Tipe perencanaan komunikasi ini yaitu ada 2 tipe. Yang pertama strategi planning atau perencanaan strategi. Terus yang kedua yaitu operational planning atau perencanaan operasional. Nah, apa sih strategi planning itu? Strategi planning
rencana strategi yang dapat menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Jadi bisa dibilang sebuah perencanaan dalam jangka panjang ya. Terus strategi planning juga bisa dibilang yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam pencapaian tujuan jangka panjang serta menjadi dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan komunikasi strategi mengacu pada undang-undang perencanaan maupun nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Bagi organisasi atau lembaga, perencanaan komunikasi dapat dilihat pada penjabaran visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai. Contohnya yaitu misalkan sebuah strategi perencanaan ya, misalkan pada tahun 2045 Indonesia menjadi generasi emas gitu. Terus misalkan juga pada tahun 2045 UIN Raden Fatah Palembang yaitu menjadi sebuah universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiawan. Misalkan seperti itu ya. Jadi strategi perencanaan itu adalah sebuah strategi dalam jangka waktu panjang. Terus yang kedua yaitu operational planning atau perencanaan operasional. Perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Perencanaan operational planning ini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware dan perencanaan program komunikasi atau software. Nah, perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware yang bisa disebut perencanaan teknik atau physical planning karena menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi. Nah, yang kedua yaitu perencanaan program komunikasi atau software adalah perencanaan yang mengarah pada knowledge resource yang mencakup pengetahuan, keterampilan, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Nah, adapun beberapa pendekatan dalam perencanaan komunikasi menurut Benfeld dan Myerson dalam buku Disolihin 2009 yaitu yang pertama pendekatan perencanaan rasional menyeluruh, yang kedua pendekatan perencanaan terpilih. Nah, pendekatan perencanaan rasional menyeluruh perencanaan yang dilandasi suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai satu kesatuan, didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh, dan terpadu, serta peramalan yang tepat dan ditunjang oleh sistem informasi. Nah, sedangkan pendekatan perencanaan terpilih yaitu perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya lebih mudah dan realistis. Dari perspektif komunikasi, John Middleton mengemukakan ada 4 pendekatan teori yang sangat diperlukan dalam perencanaan komunikasi, yaitu teori yang pertama teori pembangunan, yang kedua teori sosiologi, yang ketiga teori komunikasi, dan yang keempat teori organisasi. Adapun hakikat perencanaan komunikasi, yaitu ada beberapa. Yang pertama, perencanaan komunikasi sebagai proses, perencanaan komunikasi sebagai sistem, perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi, dan perencanaan komunikasi sebagai evaluasi. Nah, di sini ada pun manfaat perencanaan komunikasi. Yang pertama, terhindar pemborosan waktu, uang, dan tenaga. Yang kedua, dimungkinkannya dilakukan pemilihan dari berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, dimungkinkannya perubahan-perubahan yang perlu pada waktunya. Yang keempat, dimungkinkannya evaluasi terhadap tindakan yang dilaksanakan karena tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan komunikasi. Yang pertama yaitu regulasi internasional, kebijakan nasional, yang ketiga desentralisasi, yang keempat koordinasi, yang kelima distribusi, yang keenam partisipasi dan umpan balik, riset dan evaluasi, tenaga dan pelatihan, integritas, dan pemilihan media. Nah, adapun masalah yang timbul dalam menyusun perencanaan komunikasi. Nah, biasanya tuh bagaimana sistem komunikasi yang ada, terus apakah sistem komunikasi yang ada cukup mampu mendukung tujuan lembaga, teknologi apa yang akan dipakai untuk membuat sistem komunikasi menjadi lebih efisien, dan beberapa pertanyaan atau masalah yang masih ada banyak lagi sebenarnya ya. Yang selanjutnya yaitu sebuah area perencanaan komunikasi. Area perencanaan komunikasi ini meliputi pengembangan industri media elektronik untuk pembangunan studio radio dan televisi. Nah, terus yang kedua yaitu pengembangan industri percetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, dan pembukuan. Yang ketiga ada pencitraan diri, perusahaan, lembaga, dan organisasi melalui unit-unit kehumasan dan public relation marketing. Yang keempat ada pemasaran komersial, jasa, dan politik melalui program periklanan promosi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penyebarluasan gagasan pembangunan untuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, perindustrian, kooperasional, dan perbankan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.